Oke, shalom anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Shalom Pak, sehat Pak. Wah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Tetap sehat-sehat ya di tempat kalian masing-masing. Cuaca akhir-akhir ini sering buruk ya, tapi Bapak yakin kalian tetap sehat-sehat ya. Bapak lihat dulu kehadirannya. Iya, semuanya sudah hadir ya. Cek teman-temannya apakah sudah masuk semua. Sudah Pak. Oke, sudah. Sudah, Pak. Bapak akan berganti layar. Oke. PowerPoint Bapak apakah sudah terlihat, anak-anak? Terlihat, Pak. Sudah Pak. Sudah terlihat ya. Oke. Oke, hari ini kita akan belajar kembali mengenai penyajian data. Nah, sebelum itu, Bapak mau kalian menyemangati teman-teman kalian dan juga diri kalian sendiri. Nanti Bapak akan hitung dalam hitungan ketiga, kalian berkata semangat, gitu ya. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Oke. Semangat. Oke, baik. Bapak harap kalian tetap semangat ya di dalam pembelajaran ini dari awal sampai akhirnya. Oke. Oke. Sebelumnya Bapak kembali mengingatkan mengenai peraturan kelas yang sudah kita terapkan selama kurang lebih beberapa pertemuan ini. Nah, yang pertama, jika ingin berbicara, silakan menyalakan mikrofonnya ya. Jika tidak ingin berbicara, silakan matikan. Dan jika ingin bertanya, langsung nyalakan saja tanpa perlu angkat tangan ataupun mengirim reaksi yang lain. Yang kedua adalah usahakan tetap menyalakan kamera selama pertemuan online ini, tatap muka ini. Dan jika tidak bisa, informasikan ke Bapak ya, bisa melalui chat Teams ataupun WA pribadi setelah kelas ini. Oke, yang ketiga, wajib memakai seragam selama pertemuan online ya. Pak lihat semua sudah memakai seragam ya, seragam dengan rapi ya. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai matematika, khususnya tadi di awal kita Bapak tunjukkan mengenai penyajian data. Nah, kita masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan data dalam bentuk yang digambarkan dalam berbagai bentuk. Kedua, kalian mampu untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Jadi nanti ada tugas yang akan Bapak berikan dan Bapak harap kalian juga mampu untuk bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut. Lalu yang ketiga adalah siswa dapat menggambarkan bentuk penyajian data dengan tepat. Nah, ini tujuan utama dari pembelajaran ini. Oke, kita selanjutnya masuk ke beberapa alur dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada penjelasan materi, yang ketiga nanti kita langsung masuk ke latihan soal, dan yang keempat kesimpulan dan sesi lanjutan. Oke, kita masuk ke bagian pendahuluan. Nah, sebelum kita mengenal bentuk penyajian data, Bapak kembali mengingatkan ada berapa penyajian data yang sudah kalian pelajari selama ini? Ada 2, Pak. Ada 2. 2, Pak. Oke, Aulia bisa sebutkan ada apa saja penyajian data yang sudah kita sama-sama pelajari?
Bisa Pak. Yang pertama diagram gambar, yang kedua diagram batang Pak. Oke, bagus sekali ya. Ada dua, diagram gambar dan diagram batang. Diagram gambar kalian sudah mempelajarinya di kelas 3, dan diagram batang kalian sudah mempelajarinya juga di kelas 4. Jadi Bapak kali ini tidak akan menjelaskan kembali apa itu diagram gambar dan apa itu diagram batang. Silakan kalian buka buku kalian di kelas 3 dan kelas 4 untuk memperoleh pengetahuan itu lagi ya. Nah, Bapak hanya mengingatkan sebagian kecil dari apa yang disebut dengan diagram gambar yang pertama. Nah, bisa dilihat gambar yang di layar kalian ini merupakan contoh diagram gambar ya. Coba Berli bisa sebutkan apa ciri-ciri dari diagram gambar kalau dilihat dari gambar yang ada di layar ini. Diagram gambar itu dia bentuknya ada gambar yang mewakilinya, Pak. Oh, oke. Itu ya. Jadi yang terpenting adalah dia ada gambar yang mewakili satu jumlah tertentu. Oke, kita di sini Bapak akan mengingatkan mengenai ciri-ciri yang ciri-ciri utamanya ada dua. Yang pertama adanya gambar yang mewakili banyaknya data tertentu dengan jumlah yang sama setiap gambarnya. Jadi bisa dilihat pada slide sebelumnya bahwa setiap gambar itu memiliki jumlah yang sama. Seperti misalnya di hari Senin ini ya. Di hari Senin ada 25 peminjaman. Nah, orang yang membawa buku biru itu mewakili 10 orang, dan orang yang membawa buku kuning ini mewakili 5 orang. Sehingga ini yang ada buku biru ada 2, jadi 10 ditambah 10 adalah 20, sedangkan yang buku kuning ini ada 1, jadi 5. Jadi totalnya ada 25. Sama sini paham ya anak-anak? Paham, Pak? Paham Pak. Oke, kita lanjut ke penyajian data yang kedua. Oke, penyajian data yang kedua adalah diagram batang. Nah, Bapak mau minta Jainat, apa yang perlu kita perhatikan ketika menggambar diagram batang? Halo Jainat. Iya Pak, kalau dari diagram batang yang diperhatikan sumbunya Pak, sama gambarnya itu berbentuk batang. Oke, baik sekali ya. Jadi ada sumbu dan juga ada batang sebagai penunjuk jumlah datanya. Oke. Jadi di sini ciri-cirinya diagram batang memakai batang untuk menunjukkan jumlah data yang disajikan. Jadi jumlah data yang disajikan itu berbentuk batang. Nah, yang kedua digambarkan dalam bidang datar ya, dengan 2 sumbu, yaitu ada sumbu datar dan sumbu tegak. Nah, bisa kalian lihat di sini ada 2 sumbu ya, sumbu yang mendatar ke samping dan sumbu yang ke tegak, yaitu yang ke atas ini. Nah, selanjutnya itu adalah biasa digunakan untuk data yang tidak bersambung atau tidak berhubungan. Jadi antara batang satu dengan batang yang lain itu biasanya tidak berhubungan, tidak saling berdekatan gitu ya. Jadi batangnya itu terpisah. Kalau itu nanti akan kalian pelajari di jenjang selanjutnya, namanya histogram. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi inti kita, nah kita mau lihat bahwa Allah itu menopang segala ruh dan Allah itu mengetahui segala sesuatu dengan tepat, termasuk data-data yang ada di dunia ini. Kita sering lihat bahwa ada beberapa orang yang mengumpulkan data seperti data jumlah penduduk, tapi
seringkali data itu ada kekeliruan, tapi di sini Allah itu tidak pernah keliru dalam menghitung data. Bahkan rambut kita yang tidak bisa terhitung itu pun Allah tahu. Oke, kita kembali ke menu kita. Jadi kita sudah melalui pendahuluan, lalu selanjutnya kita ke penjelasan materi. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai diagram garis, satu bentuk penyajian data yang baru. Nah, diagram garis itu mempunyai ciri-ciri yang sama seperti diagram batang tadi. Batang diagram garis juga memiliki dua sumbu, lalu bedanya adalah diagram garis memakai titik dan garis sebagai penunjuk dan penghubung datanya. Nah, selanjutnya adalah biasa digunakan untuk data yang bersambung atau data yang berkelanjutan, karena ada garis sebagai penghubung datanya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti diagram garis antara umur dan berat badan. Bisa kalian lihat di sebelah ini ya, ada umur dan juga ada berat badan yang ada di sumbu tegaknya. Nah, di sini ada titik-titik berwarna hitam dan juga ada garis berwarna merah ya. Nah, seperti ini diagram garis. Jadi ada titik dan juga ada garis. Sehingga datanya itu terhubung antara satu data dengan data yang lain. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah membuat diagram garis. Nah, yang pertama adalah memiliki data. Jadi memiliki data seperti tadi ya. Ada data yang bersambung seperti tinggi badan dalam 5 bulan terakhir ataupun yang lain. Nah, yang kedua adalah membuat sumbu mendatar dan sumbu tegak. Nah, yang ketiga memberi keterangan, lalu menentukan titik temunya, dan setelah semua digambarkan, maka kita menggambarkan garisnya. Nah, ini semua sudah Bapak jelaskan di video yang sudah kalian tonton pastinya ya, di sesi asinkronus tadi. Jadi, silakan nanti bisa kalian tonton lagi untuk semakin memahami materi kita hari ini. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak atau sudah paham? Sudah paham, Pak. Sudah paham, Pak. Paham, Oke, Pak. terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita masuk ke latihan soal ya. Nah, di latihan soal ini Bapak akan memberikan dua soal. Nah, yang pertama adalah ada data seperti ini. Lalu, bagaimana bentuk penyajian data di sini dalam bentuk diagram gambar dan diagram batang. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Oke, yang pertama adalah diagram gambar. Diagram gambar seperti yang kita pelajari tadi menggunakan gambar. Nah, kita sudah punya datanya. Datanya bisa kalian lihat di sebelah pojok kanan atas. Nah, yang pertama kita harus memiliki gambar dan menentukan gambar itu mewakili berapa buah benda. Nah, Bella, langkah selanjutnya kita harus berbuat apa untuk menyajikan dia dalam bentuk diagram gambar? Kita buat tabel, terus kita masukkan gambar sesuai dengan jumlah dalam data yang kita miliki, Pak. Jadi membuat tabel ya. Ya, benar sekali, buat tabel. Tabelnya seperti ini ya. Jadi ada keterangannya, nama benda, lalu jumlah. Jumlah ini bisa di sebelah nama benda ataupun di
sebelah kiri, sebelahnya gambar. Jadi gambarnya di tengah. Jadi terserah ya mau menggambarkannya seperti apa. Oke. Selanjutnya kita mempunyai buku sebanyak 4. Maka kita memerlukan gambar buku sebanyak berapa, Frankie? Empat, Pak. 4, iya. Oke, masih tetap Frankie ya. Kalau pensil ada 6, berarti kita butuh berapa gambar? Pensil 6 gambar juga, Pak. 6 gambar juga. Kalau ballpoint? Ballpoint ya, Pak. Iya, ballpoint. Ballpoint ada 2, berarti kita butuh berapa? 2, Pak. Wah, 2 oke. gambar. Lalu kalau spidol? 3. 3. Kalau penghapus? 2. 2 ya. Oke, bagus sekali ya. Ya, Pak. Jadi seperti ini bentuk dari diagram gambarnya ya. Nah, selanjutnya tadi diminta juga untuk menyajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk menyajikan dalam bentuk diagram batang, berarti langkah pertama yang kita harus lakukan adalah menggambar sumbunya, lalu memberi keterangan. Oke, kita sudah punya sumbunya dan ada keterangan di bawah itu ya. Lalu yang kedua adalah menentukan titik puncak batang sebagai penunjuk data. Nah, titik puncak ini adalah sebagai penunjuk tinggi daripada diagram batang yang akan kita gambar. Jadi bisa digambarkan sebagai titik ataupun garis yang mendatar. Nah, kalau Bapak enaknya pakai titik. Nah, seperti ini titik-titiknya. Selanjutnya menggambar batang sebagai penunjuk datanya. Nah, kita gambarkan batangnya sehingga kita dapatkan diagram yang kita inginkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Oke, Pak. tidak. Terima kasih. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Soal yang kedua masih sama, hanya saja datanya berbeda. Di sini dalam bentuk diagram batang. Ada sebuah data, lalu bagaimana penyajian data dalam diagram garis. Oke, diagram yang kita pelajari hari ini. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Nah, kita harus punya datanya dulu. Jadi data yang di sebelah pojok ini, kalian bisa menggantinya ke dalam bentuk tabel seperti soal yang sebelumnya tadi, ataupun kalian menuliskan jumlahnya di atas batangnya tersebut. Jadi kita tahu bahwa dia titik itu akan berada di setiap atas daripada batang-batang yang ada di sini. Oke, yang pertama seperti diagram batang berarti kita harus membuat sumbu dan memberi keterangan terlebih dahulu. Oke, kita sudah punya sumbunya dan keterangannya. Jadi yang keterangan yang di bawah adalah bulan, keterangan yang di sebelah garis sumbu yang tegak itu adalah berat badan. Oke, selanjutnya kita menentukan titiknya.
Nah, letak titiknya seperti ini ya. Jadi sama seperti menentukan titik-titik pada diagram batang tadi. Jadi kita tarik seperti garis. Kalian boleh tarik garis khayal gitu dari keterangan satu ke atas. Berarti kalau keterangannya berada di bawah, berarti kita tarik garis ke atas. Kalau keterangannya berada di sumbu tegak, berarti kita tarik sumbunya itu garisnya itu ke samping sehingga kita menemukan titik potongnya. Nah, di situ kita gambarkan titiknya ya. Sehingga menghubungkan setiap titik dengan garis. Jadi, setelah selesai menggambarkan titiknya, maka kita menggambarkan garisnya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada, Pak. Baik. Jika tidak ada, kita masuk ke kesimpulan ya. Jadi setiap data memiliki ciri-cirinya masing-masing dan harus diperhatikan ya di dalam menjadikan sebuah data karena diagram gambar, diagram garis dan juga diagram batang memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, inilah yang disebut keunikan dari matematika. Jadi bentuknya berbeda-beda tapi tetap sama jika disajikan di dalam beberapa bentuk. Nah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, Bapak mau tanya bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah seperti yang gambar yang di atas atau seperti gambar yang di bawah? Yang di atas, Pak. Yang atas, Pak. Gambar Yang di atas, Pak. Oke, di atas ya, Bapak. Bapak senang sekali kalian bisa belajar hari ini dengan baik. Ya, meskipun beberapa teman kalian mungkin ada yang terkendala, tapi kalian yang tetap bisa hadir sekarang, Bapak bersyukur sekali. Oke, selanjutnya kita masuk ke kegiatan setelah ini ya. Kegiatan setelah ini kalian akan mengerjakan proyek yang akan Bapak bagikan setelah kelas ini dan batasnya adalah minggu depan ya, dikirim melalui WhatsApp pribadi. Jadi bisa minta tolong oleh orang tua kalian. Jadi sebentar Bapak akan tunjukkan apakah sudah terlihat lembar kerja siswanya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi di sini ada beberapa data yang harus kalian kumpulkan. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengumpulan data ya. Jadi kalian bisa mengumpulkan data dalam berbagai bentuk. Jadi di sini ada daftar, silakan kalian isi. Lalu di sini juga beberapa nama benda yang harus kalian amati di rumah kalian ya, bukan di rumah orang lain. Lalu kalian sajikan dalam bentuk diagram gambar dan diagram batang. Nah, yang ketiga adalah, nah, coba kalian ingat kembali uang jajan kalian yang kalian terima 1 minggu ini. Jadi mulai dari hari Senin sampai Sabtu ya. Jadi tuliskan di sini, lalu sajikan dalam bentuk diagram garis dan pastikan semua diagramnya lengkap ya, ada sumbunya, ada keterangannya juga. Baik, Pak. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari anak-anak?
Tidak, Pak. Oke, Sudah jelas. tidak. Jika tidak, silakan nanti setelah ini kalian boleh langsung mengerjakan proyek yang akan Bapak bagikan tadi ya. Terima kasih Baik, Pak. untuk menutup pelajaran. Oke, nanti akan Bapak kasih berikan di grup kita ya, grup WA. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, Bapak minta Berli boleh pimpin kita dalam doa. Saya, Pak. Maaf, Pak. Suara Bapak tadi terputus, Pak. Iya, Oke. Mari Bapak dan teman-teman kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu hingga pada saat ini kami sudah selesai mempelajari penyajian data, kiranya Engkau memberkati kami untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih Yesus, kami berdoa. Amin. amin. Oke, terima kasih ya, anak-anak. Boleh Terima kasih, meninggalkan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.